بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingganya kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir pembahasan kita kemarin sampai pada ayat yang ke-32 insyaallah. Dan insyaallah malam hari ini kita lanjut pada pembahasan ayat ke-33 dari surah Abasa. Ayat ke-33 dari surah Abasa sampai dengan ayat yang ke-42 insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sudah dibaca ya ayatnya ya. Taib, langsung saja dibaca tafsirnya, yakni tafsir dari fa idza ja'atis shakhah ya. فإذا جاءت الصاخة إلى آخر
أي إذا جاءت الصحيحة القيامة التي تصح له ولها الأسمان وتنزيل لها وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأحوال وشدة الحاجة لسلف الأعمال يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه وبنيه وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد أشغلته نفسه واهتم بفكاهها ولم يكن له التفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة منتشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة الأشقياء أي تغشاها فهي سوداء مظلمة قد أيسرت من كل خير وعرفت شقاءها وهلكها أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته ونجروه على محامله نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita akan bahas ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-42 insyaallah, jika waktunya cukup. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang atau tiba suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Ai idza ja'at sayhatul qiyamah. Maksudnya ketika tiba atau datang teriakan atau pekikan pada hari kiamat. Allati tasihhu lihauliha al-asma'a, yang mana menjadikan telinga-telinga manusia itu pecah karena haulnya. Haul itu adalah huru hara atau kegentingan yang luar biasa di hari itu. Wa tanza'iju laha al-af'idatu yawma idzin, dan jiwa-jiwa menjadi bergetar pada hari itu. Jiwa-jiwa manusia semuanya takut pada hari itu karena mereka semua melihat apa yang sangat mengerikan di hari tersebut,
mimma yaron nasu minal ahwali wa syiddatil hajati lisalifil a'mal, yang mana pada hari itu manusia melihat huru-hara dan juga syiddatil hajah. Saat itu manusia sangat-sangat butuh sekali lisalifil a'mal, terhadap amalan-amalan yang telah dia kerjakan dahulu, yaitu dari amal-amal solihnya. Pada hari itu manusia baru sadar bahwasannya amalannya waktu di dunia itu sangat menentukan sekali bagi keadaannya di akhirat. Amalan-amalan solihnya menjadi sangu, menjadi bekal yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari tersebut ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia saat itu sangat butuh sekali terhadap amalannya waktu di dunia. Dia baru ingat bahwasannya kesempatan di dunia dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Dia menyesal atas apa yang ada di dunia. Dia sia-siakan, dia tidak pergunakan waktunya untuk beramal salih yang itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan akhiratnya. Yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Ay yafirul mar'u, pada hari itu seseorang itu lari, yaitu lari meninggalkan siapa? Man a'azzun nasi ilaih, yaitu orang-orang yang begitu mulia baginya. Wa ashfaqihim ilaih, atau wa ashfaqihim ladaih, dan orang yang paling disayanginya. Siapa orang yang kita sayangi? Di antaranya min akhi, saudara kita. Kemudian siapa lagi? Wa ummihi, ibu kita. Wa abi, dan bapak kita. Wa sahibatihi, dan sahibah kita. Ai maksudnya zaujatih, yaitu istri kita. Wa bani, dan anak kita. Ini sebagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung kita ketahui bahwasannya memang orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang kita sayangi, saudara kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita. Ini adalah orang yang kita sayangi. Kalau orang-orang yang kita sayangi, yang kita sebutkan tadi ini, kita lari darinya, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Umpamanya teman kita, atau siapa lagi, bos kita, karyawan kita, teman main kita umpamanya, ya, gengnya kita umpamanya, lebih lebih tidak peduli lagi. Kenapa? Karena orang yang asfaq, orang yang paling disayang saja, itu kita lari darinya. Yafirru, yaitu lari. Disebutkan di sini yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari tersebut seorang itu lari dari saudaranya. Jadi lari, tidak peduli, tidak menghiraukan lagi. Kenapa? Karena pada hari itu
likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya masing-masing. Kita punya urusan yang besar yang menyibukkan diri kita masing-masing. Saudara kita punya urusan yang menyibukkan urusannya dia. Ibu kita punya urusan juga. Ayah kita punya urusan juga. Anak kita, istri kita juga punya urusan dengan urusannya masing-masing. Semuanya nafsi, memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ai qad syaghalathu nafsuh, maksudnya dirinya telah tersibukkan oleh dirinya sendiri. Seseorang itu tersibukkan oleh nafsunya sendiri, maksudnya dirinya sendiri. Wahtamma li fikakiha, dan dia sibuk untuk membebaskan dirinya. Bagaimana ya kelangsungan dirinya, kelanjutan dirinya, apakah selamat dari neraka ataukah tidak? Semuanya terfokus, konsentrasi dengan urusannya masing-masing. Apakah saya nanti selamat dari siksa Allah ataukah tidak? Semuanya sibuk memikirkan gimana terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu iltifatun ila ghairiha, dan tidak sempat untuk iltifat, untuk menoleh, untuk beralih ila ghairiha, kepada selain dirinya sendiri. Jadi kita itu nanti pada hari kiamat itu enggak noleh gitu ya. Mana anak saya gitu ya? Mana istri saya ya? Mana saudara saya? Enggak sempat iltifat. Iltifat itu menoleh. Noleh saja enggak, apalagi nyari. Noleh saja enggak. Noleh orang lain itu enggak sama sekali, apalagi nyari keliling gitu ya. Kalau kita mungkin kalau umroh itu ya, bingung kesasar gitu, pasangan kita atau rombongan kita kesasar kan saling mencari gitu ya. Bingung nyari mana ini. Kalau di akhirat enggak ada, Pak. Tidak ada kesempatan untuk kita iltifat saja enggak sempat, apalagi mencari. Fahina idzin yanqasimul khalqu ila fariqaini, maka pada hari itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Ketika hari kiamat itu manusia hanya terbagi menjadi apa? Fariqain, dua golongan, dua kelompok. Nah, ini secara otomatis sudah Allah Subhanahu wa ta'ala seleksi, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dua kelompok ini. Siapa itu? Yakni su'ada'a wa ashqiya'a, yaitu orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia, wa ashqiya'a, dan orang-orang yang sengsara. Di akhirat itu hanya ada dua kelompok. Kalau tidak su'ada, maka pasti ashqiya. Kalau tidak ashqiya, pasti su'ada. Kalau tidak bahagia, pasti sengsara. Kalau tidak sengsara, pasti bahagia. Manusia terkelompokkan menjadi dua kelompok ini, fariqain, hanya dua kelompok, tidak ada kelompok yang lain, hanya ada dua kelompok ini. Wujuhu yawma idzim musfirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah, yaitu wajah yang berseri-seri. Yaitu fa'ammas su'ada fawujuhuhum yawma idzim musfirah, yaitu orang-orang yang bahagia, itu wajah-wajah mereka pada hari tersebut musfirah, berseri-seri. Maksudnya apa? Ay qad dhahara fiha as-surur wal bahjah, nampak pada wajahnya itu as-surur, kebahagiaan dan keindahan. Di dunia saja kalau kita itu senang
umpamanya dapat uang banyak gitu ya, itu wajah kita kan tampak ya, keindahan, berseri-seri. Umpamanya kita punya rumah baru umpamanya, atau punya kendaraan baru, terlihat sumringah wajah kita itu di dunia. Lalu bagaimana kalau kita nanti di akhirat diberikan surga ya, jadi kebahagiaannya luar biasa, sehingga membuat apa, wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah pada hari tersebut atau pada hari itu berseri-seri. Fa wujuhuhum yauma idzin musfirah ay qad dhahara surur wal bahja min ma arafu min najatihim wa fawzihim bin na'im, karena mereka melihat keberhasilan mereka, kemenangan mereka, mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka melihat bahwasanya mereka telah berhasil. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya mereka telah menang. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan di atas kenikmatan, kenikmatan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya sangat masuk akal ketika di dunia kita mendapatkan ya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, ya kebahagiaan kita sangat besar sekali. Lalu bagaimana ketika kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita merasa menang, kita merasa berhasil, kita merasa sukses. Dan itulah keberhasilan yang paling besar, kemenangan yang paling besar, kesuksesan yang paling besar, yaitu kemenangan yang hakiki, keberuntungan, keberhasilan yang hakiki, yang sebenarnya ya. Orang yang berhasil itu bukanlah orang yang berhasil di dalam urusan dunia. Orang yang menang bukanlah orang yang menang perlombaan. Orang yang sukses bukan semata-mata orang yang sukses dalam urusan dunianya, tapi keberhasilan, kemenangan, kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya adalah ketika kita menang dari hawa nafsu kita, dari melawan ya hawa nafsu kita, sehingga kita bisa berhasil menghadapi dunia ini dengan penuh ujian-ujian yang besar ini, sehingga kita selamat dan berhasil meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dhahikatum mustabsyirah, orang yang masuk surga tadi yang wajah-wajahnya berseri itu dhahikatum mustabsyirah, dia dalam keadaan tertawa, kemudian mustabsyirah, dan bergembira ya. Orang itu kalau sudah senang itu ya ketawa, dhahikah, ketawa, mustabsyirah, bahagia. Mungkin kalau ada orang di dunia itu mungkin wajahnya tidak pernah kelihatan tertawa umpamanya, kalau masuk surga nanti pasti akan ketawa ya. Jadi tertawalah ya dari saat kita di dunia. Tidak apa-apa tertawa itu, asal ketawanya tidak berlebihan. Nabi juga banyak tertawa, sahabat juga banyak tertawanya. Maksudnya tertawanya Nabi SAW itu tidak terbahak-bahak seperti kita ya. Gigi serinya saja itu terlihat kalau Nabi SAW. Kalau ya kita itu lebih dari itu, tapi apakah dilarang? Tidak. Yang dilarang adalah ketika berlebihan ya. Kemudian tertawanya itu menjatuhkan orang lain, kemudian tertawanya itu dalam perkara-perkara yang buruk, itu tidak dibolehkan. Jadi tertawa itu biasa saja
boleh-boleh saja. Ketika di akhirat, dhahikah ini adalah nikmat bagi orang yang masuk surga. Nikmat tertawa ini adalah nikmatnya orang yang masuk surga, bisa tertawa, dhahikah, mustabsyirah, ya, tertawa dan dia senang, ya. Jadi dia tidak bisa menahan kebahagiaannya itu, ya. Saking bahagianya. Orang kalau sudah bahagia itu, ya tidak bisa ditahan, tidak bisa dibohongi, ya. Minimal dengan raut wajahnya, ya, apalagi mendapatkan surga, ya, kesenangan yang luar biasa. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Kebalikan dari orang yang masuk surga, kebalikan dari orang yang suada, kebalikan dari orang yang bahagia itu adalah wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara, yaitu ada wajah-wajah pada hari itu 'alaiha ghabarah, yaitu tertutup oleh debu, maksudnya suram. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan. Maksudnya apa? Tarhaquha ay tausyaha qatarah, maksudnya wajahnya tertutup oleh debu. Fahiya saudaun mudlimatun mudlahimatun, maka wajah-wajah mereka itu sauda, menjadi hitam, mudlimah, gelap, mudlahimah, pekat. Meskipun mungkin ketika di dunia wajahnya putih umpamanya, atau wajahnya ganteng kalau laki, kalau perempuan mungkin cantik umpamanya. Tapi kalau sudah masuk neraka, wal'iyadzu billah, ya, terutama orang kafir itu mereka wajahnya sauda, menjadi hitam, mudlimah, menjadi gelap, ya, mudlahimah, menjadi pekat, tertutupi debu. Ya, adapun di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan debu tersebut adalah debu dari hasil kisosnya, yaitu binatang-binatang atau hewan-hewan, yang mana debu-debu tersebut berasal dari hewan-hewan yang telah dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikisos, maka hewan-hewan itu menjadi tanah. Lah tanah itu disiramkan kepada wajah-wajahnya orang yang asyqiya tadi, orang-orang yang sengsara, orang-orang kafir, ya. Jadi binatang itu tidak ikut masuk surga, tidak ikut masuk neraka. Jadi binatang itu kalau sudah dikisos, selesai urusannya, dijadikan tanah. Lah tanahnya itu buat nyirami wajah-wajahnya, ya, orang-orang yang kafir, sehingga menjadi apa tadi? Sauda, mudlimah, mudlahimah, menjadi hitam, menjadi pekat, dan menjadi apa? Menjadi gelap. Qad ayisat min kulli khair, ya, bisa selamat. Wa arafat syaqaaha wa halakaha, mereka telah mengetahui akan kesengsaraannya dan kebinasaannya. Celaka saya, binasa saya. Jadi mereka telah mengetahui bahwasanya siksaannya ada di depan matanya. Ulaika humul kafaratul fajarah, merekalah orang-orang yang kafir lagi fajir, yaitu lagi durhaka, yaitu orang-orang yang tadi disebutkan wajah-wajahnya tertutup debu, wajah-wajahnya yaitu gelap. Itu adalah orang-orang yang kafaratul fajarah, orang-orang yang kafir lagi durhaka. Ulaikal ladzina bihadzal wasfi humul kafaratul fajarah, ay alladzina kafaru bi ni'matillah wa kadzdzabu bi ayatillah, yaitu orang-orang yang telah kufur, yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, wa kadzdzabu bi ayatillah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang kafarah, orang yang kafir tadi adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah dan orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah. Wa tajarra'u ala maharimih, dan mereka itu adalah orang yang menerjang, berani menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyata innahu jawadun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ampunan. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun para ulama menjelaskan bahwasanya al-kafarah dan al-fajarah di sini disebutkan bergandengan. Al-kafarah, al-fajarah, ulaika humul kafaratul fajarah, yaitu orang-orang yang gelap tadi, orang-orang yang wajahnya usam itu adalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Apa perbedaan antara kafarah dan fajarah? Kata para ulama, adapun kafarah itu adalah orang-orang yang kafir yang melakukan kekufuran dalam keyakinannya, dalam hal keyakinannya, seperti orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, yaitu Allah itu adalah Tuhan Bapa, punya anak, punya istri, dan seterusnya. Atau orang yang meyakini ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam kategori kafarah, kufurnya dengan keyakinan. Adapun fajarah itu adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, seperti yaitu mendolimi orang lain, berjudi, menipu orang lain, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Itu fajarah. Kalau kafarah lebih kepada keyakinan, ada keyakinan yang salah, ya, kufur kepada Allah, menyekutukan Allah, dan seterusnya. Adapun fajarah lebih ke yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, seperti apa tadi? Mendolimi orang lain, menipu orang lain, menyakiti orang lain, berjudi, riba, dan seterusnya. Taib, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang berapa menit? 5 menit. Tidak apa-apa, kalau memang ada yang ditanyakan sebelum ditutup, monggo. Nanti kalau memang nggak cukup setelah adzan bisa lanjut lagi, monggo. Monggo, jika ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Yeah. Waalaikumsalam. Kalau di yang nanti gunakan itu akan menjadi buku, menjadi tanah. Bagaimana dengan pohon-pohon? Taib, barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya tadi, kalau binatang setelah dilakukan kisos, ya, umpamanya ada kambing bertanduk menanduk kambing yang enggak bertanduk, atau sama-sama bertanduk menanduk mendolimi yang lainnya, di akhirat dikisos, dibalas, selesai, semuanya dijadikan tanah. Umpamanya ada macan terhadap apa, umpamanya jerapah dengan apa, atau sesama jerapahnya, ayam dengan ayam umpamanya, dan seterusnya. Dikisos dulu, diadili, sehingga yang terdolimi itu mendapatkan haknya, ya, dan yang mendolimi juga
mendapatkan siksaannya, balasannya. Maka setelah itu dikisos, selesai, jadi tanah semuanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pohon? Barakallahu fikum. Tidak dijelaskan berkenaan dengan pohon, karena memang pohon itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada saling mendolimi antara mereka. Pernah melihat ada pohon mukul pohon yang lain, atau pohon nyeruduk pohon yang lain? Tidak ada ya. Karena memang pohon itu Allah ciptakan ya berada di tempatnya masing-masing. Ya, filosofinya bagus ya. Jadilah seperti pohon, tidak mengganggu orang lain gitu ya. Maksudnya ada di tempatnya masing-masing, dia istiqomah di tempatnya itu, tidak pindah-pindah ya. Kembali ke masalah pohon ya. Pohon itu ada yang memang merusak. Contoh benalu, ya pernah tahu ya benalu. Benalu itu kalau kalau berada di satu pohon, ya pohon yang berbuah seperti mangga, itu pasti merusak nanti menjadikan mangga tersebut tidak berbuah, bahkan rusak. Ya daunnya rusak, tidak sehat dan seterusnya. Apakah itu masuk mendolimi? Ya maka jawabannya tidak. Pertama, memang Allah sudah ciptakan benalu itu sebagai yaitu tumbuhan yang memang seperti itu ya, menempel di pohon yang lain sehingga menjadikan menjadikan pohon yang lain itu rusak ya. Dan itu sebenarnya ada hikmahnya, biar yang punya pohon itu perhatian ya, harus rajin-rajin dibersihkan gitu ya. Terus yang kedua, benalu itu tidak dengan sendirinya menempel di pohon. Biasanya dibawa oleh apa? Dibawa oleh burung itu. Setelah dimakan oleh burung, jatuhlah atau ditaruhlah di pohon tertentu ya. Maka sekali lagi dalam masalah pohon itu tidak ada kisos ya. Yang ada kisos itu hanyalah binatang dari makhluk selain manusia, itu adalah binatang. Dan binatang itu setelah dikisos selesai, tidak berlanjut kepada surga ataukah neraka. Makanya di surah An-Naba ya, di ayat yang terakhir apa bunyinya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Bukan. Yang di akhir. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Mereka berkata, aduhai sekiranya aku ya menjadi tanah seperti mereka itu ya. Itu seperti binatang itu selesai dikisos jadi tanah ya, karena tidak berlanjut gitu. Selesai dikisos, disiksa, ada istilahnya, ada batasannya. Seperti di dunia itu, setelah dipenjara sekian tahun bebas, masih mending. Ini kalau sudah masuk surga neraka, ini abadi ya, selamanya. Maka jangan jadi orang kafir ya. Kalau jadi orang kafir itu selamanya. Jadi masuk neraka ya sudah selamanya. Jadi kalau orang Islam, sekali lagi dan berkali-kali saya sampaikan, nikmat iman, nikmat Islam ini besar sekali, harus kita syukuri. Sejelek-jeleknya orang yang beriman, ini pasti masuk surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejelek-jeleknya orang yang beriman, itu pasti masuk surga, meskipun kadang mampir dulu. Mampirnya ini yang kita berlindung darinya, jangan sampai mampir dulu ya. Jadi apakah orang Islam masih ada kemungkinan masuk neraka? Iya, tapi nanti ujung-ujungnya pasti masuk surga selama dia masih punya iman ya, punya iman.
dan jauhi syirik, ya. Jauhi penyekutuan kepada selain Allah atau bersekutu dengan selain Allah. Nah, ada lagi? Oke. Assalamualaikum. Baik. Hewan sama hewan akan dikisos. Nah, Bagaimana dengan manusia yang mengadu ayam, adu ayam, atau adu domba, gimana? Apakah manusianya ini akan diadab dengan seluruh dombanya di apa sama ayamnya gimana? Yang kedua, berkenaan dengan benalu. Apakah di dalam Islam juga ada benalu? berat ini. Pertama, berkenaan dengan orang yang suka ngadu ayam atau ngadu domba. Ada ya ngadu domba itu memang ya. Ada. Makanya ada istilah adu domba. Memang benar-benar domba ketemu domba. Jadi ada domba tertentu yang memang bisa diadu nggih. Tapi enggak semua domba nggih bisa diadu, enggak semua. Barakallahu fikum. Ini lalu siapa yang disiksa? Ya. Kan dombanya juga nggak salah dia tiba-tiba dipertemukan di panggung, disuruh sambung, ya, sambung ayam atau adu domba. Maka yang disiksa adalah manusianya. Ya, Allah Maha tahu siapa yang dolim di situ, ya. Itu pernah kami bahas di majalah Tauhidullah, ya, berkenaan dengan sambung ayam. Dosanya besar, ya. Ini kedoliman di atas kedoliman, ya. Kenapa kedoliman di atas kedoliman? Karena orang yang sambung ayam itu telah mendolimi banyak hal, ya. Pertama, ayam itu, enggak, diadani dulu, nanti kita lanjut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan bahwasanya orang yang mengadu ayam ini telah melakukan kedoliman di atas kedoliman. Karena apa? Ayam jantan, ya. Ayam jantan. Pasti yang diadu itu nggak mungkin ayam betina, ya. Nggak mungkin. Pasti ayam jantan atau ayam jago. Itu di sisi agama kita itu memiliki keutamaan. Ayam jantan itu menurut Islam, ya, menurut Nabi SAW, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, itu punya keistimewaan, punya, ya, kelebihan, punya keutamaan. Makanya kita dilarang mencela ayam jantan, karena ayam jantan itulah yang membangunkan kita waktu subuh. Itu di dalam hadis disebutkan seperti itu. Ya, kalau mencela saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan apa? Ngadu, sampai adu ayam yang sampai berujung mati. Ya, adu ayam itu kalau tidak luka semua pasti mati. Ya. Maka ini adalah kedoliman terhadap binatang yang punya keistimewaan. Jadi hewan Allah itu, hewan ciptaan Allah itu banyak, tapi ada di antara hewan-hewan ciptaan Allah itu yang memang punya keistimewaan yang Allah pilih. Jadi ayam jantan itu punya keistimewaan, punya keutamaan di dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga, ya, ketika kita mendengar kokokan ayam jantan, itu kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayam jantan itu sedang melihat malaikat. Jadi ayam bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat, ya kan? Terus diadu ayamnya. Ayam yang suka melihat malaikat itu yang berkokok terus membuat menyebabkan kita disuruh banyak berdoa dan dapat pahala yang besar, malah diadu. Kemudian juga, ya, ayam jantan itu
di malam hari terutama itu bisa mengetahui waktu-waktu tertentu, terutama waktu fajar, yaitu waktu subuh. Padahal tidak pernah lihat jam itu. Jadi ayam itu berkokok itu pasti tepat waktu. Itu kata para ulama, kokokan ayam itu tepat waktu. Kalau tidak percaya jenengan itu nanti diteliti itu ya. Ayam itu berkokoknya jam berapa? Itu pasti tepat waktu, tidak pernah salah. Maka ayam jantan itu di dalam Islam dari segi hadis dan komentar para ulama, ya, penjelasan para ulama itu memiliki keutamaan. Lalu kita adu, kita sambung. Berarti ini adalah kedzaliman yang besar. Berbeda hukumnya dengan orang yang umpamanya ngadu anjing diadu dengan anjing. Meskipun dosa, masih lebih dosa orang yang ngadu ayam, karena ayam ini jelas-jelas punya keutamaan. Umpamanya ada orang ngadu anjing, ini kan dosa juga kan. Ngadu binatang apapun dosa. Tapi ketika mengadu ayam, ini dosanya lebih besar karena ayam jantan ini punya keutamaan, keistimewaan di sisi ya agama kita. Ya. Kemudian domba. Adu domba juga sama. Domba itu memiliki keutamaan yang besar. Cukup sebagai yaitu bukti bahwasannya domba itu punya keutamaan yang besar. Nabi Ismail ketika tidak jadi disembelih, kemudian Allah tukar menjadi apa? Domba, bukan binatang yang lain, tidak dirubah jadi bebek umpamanya, atau dijadikan sapi, atau dijadikan mentok umpamanya. Tapi Allah jadikan gantinya domba. Itu saja sudah ya keutamaan yang besar. Terus juga menjadi peliharaannya nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW itu yaitu kebiasaannya adalah mengembala kambing. Ya. Menjadi sunnahnya Rasul-Rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu menjadi ciri khasnya para nabi itu mengembala kambing. Ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang besar dari kambing. Lalu diadu sama orang Islam, ya, sama orang Muslim umpamanya. Ini adalah dosa yang besar. Ya. Jadi contoh ayam dengan kambing ini sama-sama urusannya besar. Ya, meskipun seluruh ya binatang ketika diadu itu dosa. Terutama dua hewan ini lebih dosa lagi, ya, karena dua hewan ini punya keutamaan yang besar. Lalu bagaimana tadi pertanyaannya hukumannya? Itu wallahu a'lam, ya. Ada yang menyebutkan ya nanti di neraka itu maka binatang-binatang tersebutlah yang akan menyiksa ya orang yang mengadu tadi, ya. Jadi nanti ya yang waktu di dunia mereka yang diadu ya, maka di akhirat ya dibalik manusia yang mendolimi itu yang diadu. Intinya Allah berikan keadilan tersebut di akhirat ya. Meskipun detailnya kita tidak tahu ya seperti apa. Terus kemudian berikutnya berkenaan dengan benalu ya. Apakah benalu itu ada di orang Islam? Wah, ini pertanyaannya kan kiasan ya, atau kinayah ya, atau permisalan, perumpamaan ya, bukan benalu sungguhan ya. Kalau benalu sungguhan kan tumbuhan ya. Kalau benalu secara hakiki ini ya ndak ada lah di dalam orang Islam terus ketempel di kepalanya benalu, ya ndak mungkin. Tapi mungkin yang dimaksud adalah ya perumpamaan atau
permisalan. Di dalam bahasa Arab itu permisalan atau perumpamaan, ya, perumpamaan bagi orang-orang yang menjadi benalu yaitu di kalangan orang Islam, ya. Maka benalu itu lebih identik kepada orang-orang yang munafik di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ya. Orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW itu menggembosi, mendonkan semangat juang kaum muslimin, menggerogoti dari dalam. Ketika bersama kaum muslimin seakan-akan bersama kaum muslimin. Ketika berjumpa dengan orang kafir, mereka mengatakan saya adalah termasuk golongan dari kalian. Dan mereka sering membuat kerusakan di kalangan internal kaum muslimin dari dulu, ya. Kalau di masa kita apakah ada? Ya pasti ada, orang munafik itu pasti ada, orang kafir itu ya pasti ada, orang muslim itu pasti ada, orang munafik itu pasti ada, orang fajir itu pasti ada, orang fasik itu pasti ada, pasti ada. Kalau di masa Rasul saja ada, ya, lalu bagaimana di masa kita yang jauh dari Rasul? Ya pasti lebih ada, cuma kita tidak dikasih tahu siapa-siapanya, ya. Cuma kita bisa melihat dari zahir, tapi kita tidak bisa, ya, memastikan. Kalau dulu di masa Rasul SAW itu ada sebagian bocoran-bocoran orang-orang munafik itu, ya, yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan oleh satu orang sahabat sebagai kepercayaan Rasul. Disebutkan nama-namanya itu, fulan itu munafik, ya. Tapi kalau sekarang jangan, Pak. Dengan data, tidak ada kerjaan, mendata orang munafik. Nah, kalau orang kafir silahkan, karena orang munafik ini, ya, tidak bisa kita, ya, memastikannya. Ya kita sudah, umpamanya ada orang yang sifatnya munafik, ya kita kritisi, ya, perbuatannya. Ya kita tidak perlu terlalu sibuk dengan yaitu vonis atau justice, atau melebeli orang lain, ya. Lebih sibuklah kepada perbuatannya saja. Tapi kalau ada sampai mufti yang berfatwa, atau qadhi yang berfatwa, atau ulama yang berfatwa, ya, dalam rangka kemaslahatan yang besar, kita harus ikuti. Tapi untuk personal kita, ya, apalagi kita tulabul ilm, ya, cukup ketika ada orang yang punya sifat-sifat munafik, nifaq, itu kita, ya, sebatas kemampuan kita mengkritisi perbuatannya, tidak terlalu, ya, fokus dengan orangnya. Biar nanti itu ranahnya ulama, ranahnya qadhi, ya, ranahnya mufti. Kemudian, ya, tadi istilah apakah ada benalu di dalam kalangan kaum muslimin. Kalau benalu itu adalah sebagai perumpamaan bagi orang yang munafik, maka ada, ya. Itu orang yang keberadaannya itu malah merusak, ya, kaum muslimin dari dalam, yaitu menempel, ya, sebagaimana benalu itu menempel pada tumbuhan, seakan-akan dia jadi satu dengan tumbuhan tersebut, ternyata merusak. Dia mengambil energi dari situ dan menyebabkan yang ditempel itu rusak, ya, hancur, ya, tidak berbuah dan seterusnya. Terakhir, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya agak beda dikit, agak lain. Terkait dengan hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi kalau kita lihat kenyataannya bahwa banyak orang-orang mukmin yang hidupnya juga berkelimangan saja, kaya raya. Bahkan ustaz-ustaz kita sebagian juga ada yang kaya. Kecuali saya, ya.
Mungkin Ustaz belum terkenal Indonesia. Nah ya, Ustadz kita kecuali saya. Terus Itu gimana perjanjian Ustaz? Sedangkan orang kafir juga ternyata banyak juga yang miskin. Itu saja kalau Barakallahu fikum. Memang betul ada hadis ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu menjadi penjaranya orang yang beriman dan menjadi surganya orang kafir. Ya, ini sabda Nabi, harus kita yakini dan memang sahih ya. Benar kenyataannya memang dunia ini kalau dihadapi oleh orang mukmin ya, kalau kita menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya, maka dunia ini sebenarnya penjara bagi kita ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman sebenarnya, maka sebenarnya ketika kita berada di dunia ini merasa kita itu berada di dalam penjara ya, merasa terpenjara ya. Gerak-gerik kita ya sebagaimana di dalam penjara itu ya, kita terkungkung di dalam penjara itu yang penuh ujian ya, penuh cobaan ya, sampai akhirnya kita lepas dari dunia ini dan kita bebas. Apakah kita itu bisa menghadapi ujian-ujian di dunia ini, penjara dunia ini, sehingga nanti kita bebas dan masuk surga, ataukah kita ya malah bernyaman-nyaman di dalam di dalam dunia ini, yang menganggap dunia ini sebagai surganya ya. Maka bagi orang yang kafir, dunia ini sebagai surga ya, senang dia di surga itu, merasa nyaman, ingin terus di dunia. Dia ya seperti di surga itu, melakukan apa saja kan bebas ya. Orang kalau sudah di surga itu ngapain aja bebas ya. Maka orang kafir ya seperti itu ya, mereka tidak takut dosa, tidak takut mati, dan ingin hidup selamanya. Jadi kalau kita jadi orang mukmin yang hakiki seperti itu, menyikapi dunia ini sebagai penjara, dan kalau ada orang kafir, maka orang kafir itu pasti menyikapi dunia itu seperti surganya. Apakah bertentangan dengan fakta di lapangan bahwasanya orang mukmin itu ternyata masih juga banyak yang kaya ya. Terus juga orang kafir ada yang miskin. Apakah tidak bertentangan dengan hadis tersebut? Tidak. Karena apa? Karena orang mukmin yang diberikan kekayaan itu, mukmin yang benar ya, mukmin yang benar, yang hakiki, yang imannya benar, yang imannya jujur, ketika menghadapi dunia kekayaan yang dia dapatkan tersebut, itu menjadikan dunianya tersebut sebagai ujian, menjadikan dunianya tersebut sebagai ujian, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibnu Affan, dan sahabat-sahabat yang kaya. Sahabat Nabi SAW banyak yang kaya, tapi menjadikan hartanya itu sebagai ujian. Tahu bahwasanya harta yang diperolehnya itu adalah ujian, sehingga karena tahu mereka menyikapinya dengan benar ya. Jadi mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka berikan kepada ya yatim, duafa, dan seterusnya, karena mereka tahu bahwasanya ini adalah ujian. Jadi bukan kayanya yang salah ya. Jadi bukan kekayaannya yang salah, karena kekayaan ini juga sudah takdir dari Allah. Orang dijadikan kaya itu bagian dari takdir, Pak ya. Takdir itu juga tetap ada sebab akibat. Jenengan juga harus bekerja kalau pengen jadi orang kaya. Jenengan, tapi takdir itu yang paling menentukan. Contohnya apa? Orang kerja keras, banting tulang,
siang malam bekerja keringat sampai bercucuran, tidak kaya-kaya. Ada tidak? Banyak. Itu menandakan bahwasanya kaya itu bagian dari takdir. Begitu juga miskin juga itu takdir. Ada orang kerjanya biasa-biasa saja, santai-santai saja. Dulu sekolahnya juga nilainya tidak tinggi-tinggi amat. Ya setelah lulus sekolah bahkan tidak kuliah kaya. Itu menunjukkan bahwasannya kaya miskin itu takdir. Ya. Jadi bahwasanya kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun kita tetap dikasih tahu jalannya jadi orang kaya itu seperti ini, jalannya jadi orang miskin itu seperti ini, tapi jalannya itu juga tidak harus ternyata. Ya, jalan jadi orang kaya ternyata tidak harus jadi orang kaya. Jalan jadi orang miskin ternyata tidak harus jadi orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya takdir itu rahasia Allah. Ya, biar kita semakin penasaran gitu terhadap apa? Terhadap takdir Allah ini. Ya. Kembali ke tadi ya. Banyak orang mukmin atau tadi sampai memberi contoh spesifik ustadz kaya. Ini apakah bertentangan dengan apa namanya hadis tersebut bahwasannya ya dunia itu menjadi penjaranya orang mukmin. Sekali lagi yang salah itu bukanlah kekayaan yang kita miliki. Menjadi orang kaya itu bukan suatu kesalahan ya. Menjadi orang kaya itu boleh-boleh saja, bahkan bagus dalam kondisi kalau kita menyikapinya dengan baik. Pernah dengar hadis ahlud dusur? Ahlud dusur, orang miskin itu berbondong-bondong datang kepada Nabi. Itu protes kepada Nabi, ngeluh kepada Nabi. Wahai Nabi, kami ini kalah sama orang-orang kaya itu. Orang kaya bisa sedekah, saya tidak bisa sedekah. Sama Nabi diajari subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Bahkan senyum itu sedekah. Akhirnya apa? Orang miskin memperbanyak sedekah untuk ngimbangi apa amalannya orang kaya tadi. Orang kaya sedekahnya pakai uang kan, pakai harta. Orang miskin sedekahnya pakai subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, memperbanyak zikir. Terus datang lagi orang miskin ini kepada Nabi. Wahai Nabi, ya ternyata orang kaya juga ngamalin apa yang kita amalkan. Mereka juga baca tasbih, mereka juga baca apa namanya tahmid, mereka juga baca takbir dan seterusnya. Lah itu kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi orang kaya itu tetap lebih utama kalau kayanya benar. Ya, jadilah orang kaya yang dia juga dermawan dan juga ahli zikir, ahli ini, sehingga tidak tersaingi sama orang miskin. Jadi ini bocoran ya kepada orang miskin ya. Kepada orang yang miskin, kalau nggak pengen kalah sama orang kaya, baca zikir yang banyak. Dan juga bocoran bagi orang kaya, kalau nggak mau kalah sama orang miskin, perbanyak sedekah. Karena sedekahnya itu bisa mengalahkan ya orang miskin yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Ya, meskipun orang miskin juga ada yang sedekah dan pahalanya besar, tapi tetap tidak maksimal orang kaya. Ya enggak Pak? Jadi sedekah itu tetap harus punya uang. Kalau enggak punya uang, apa yang mau disedekahkan kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.